Pemirsa, sejumlah daerah di Sulawesi Utara gencar membangkitkan sektor pariwisata. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe memiliki target untuk menyelesaikan proyek strategis nasional di sisa masa jabatannya. Bendahara Umum PDI Perjuangan ini juga memiliki target politik di pemilu 2024 nanti. Berikut dialog khusus Regina Mangke bersama Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe. JPM TV dimanapun berada, kali ini kita berada di segmen dialog khusus. Sudah hadir di studio JPM TV Jakarta, tamu spesial kita kali ini, sang pembuka gerbang Pasifik dari Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe, dan juga merupakan Bendahara Umum PDI Perjuangan. Tapi apa kabar? Apa kabar? Baik-baik Pak ya. Baik, ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak ya sudah hadir di studio JPM TV Jakarta. Oke, Pak Gubernur Oli ini kan sudah 7 tahun lebih ya sebagai Gubernur Sulawesi Utara. Saya sebagai masyarakat Sulawesi Utara turut melihat begitu banyak proyek strategis nasional yang dibawa ke Sulawesi Utara, Pak. Kira-kira di sisa masa jabatan ini, Pak, ada lagi kah surprise untuk masyarakat Sulawesi Utara? Tentunya kita sangat berharap bahwa dalam 2 periode pemerintahan ODSK ini seluruh program dan janji kampanye kita bisa kita tuntaskan semua, ya kan? Sehingga harapan masyarakat Sulawesi Utara tentunya khususnya setelah mereka memilih kita 2 kali bisa terpenuhi, karena semua masyarakat kan intinya itu, mereka mau memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Sulawesi Utara. Nah, tentunya di samping itu kami juga harus mempersiapkan ke depan bagaimana untuk melanjutkan yang program yang sudah kita lakukan agar supaya Sulawesi Utara lebih maju, lebih hebat ke depan. Oke. Nah, Pak, di sisa masa jabatan ini yang sudah tidak lama lagi ya Pak, kira-kira ada fokus-fokus program apa untuk ODSK di Sulawesi Utara? Ya, memang di sisa masa jabatan ini kan tinggal 1 tahun lebih, tentunya kita akan menuntaskan misalnya salah satu jalan ring road Manado, jalan lingkar Manado kita akan tuntaskan, terus dalam rangka meningkatkan hasil pertanian kita, salah satu bendungan di Bola Mongondo harus kita tuntaskan sehingga tahun ini sudah bisa diresmikan oleh Pak Presiden dan sudah bisa beroperasi, dan kita bersyukur karena kalau tahun ini bisa beroperasi pada saat dunia menghadapi tantangan panas El Nino, Sulawesi Utara ketersediaan airnya untuk lahan pertanian cukup. Nah, ini salah satu 2 proyek ini yang kita berharap masa jabatan kita ini selesai. Terlepas kita juga merencanakan ke depan untuk lebih mempercepat Manado, Minahasa, Bitung itu menjadi satu klaster pembangunan ekonomi baru di kawasan timur. Oke, luar biasa. Di tengah kekhawatiran kekeringan ya Pak di mana-mana karena ini El Nino yang katanya akan berkepanjangan, Sulawesi Utara berarti dipastikan aman begitu Pak ya, tidak ada kekeringan begitu Pak. Oke, nah Pak, terkait dengan Likupang ya, seperti kita tahu Likupang ini masuk sebagai satu destinasi pariwisata super prioritas jika memang dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain yang sudah jauh lebih maju begitu Pak. Untuk Likupang ini sendiri bagaimana Pak kira-kira? Nah, untuk Likupang sendiri ini saya sudah mengajukan surat ke Pak Presiden, ke Menteri BUMN agar supaya Likupang ini betul-betul menjadi satu fokus, karena memang terkendala Likupang belum hidup seperti daerah lain karena persoalan kawasan ekonomi khusus itu sendiri. Karena kawasan ekonomi khusus di Sulawesi Utara itu yang di Likupang itu di wilayah salah satu pengusaha, ya kan? Tentunya dia sangat mengharapkan bagaimana lahan ini cepat berkembang. Cuma karena namanya bisnis, tentu ada nilai-nilai lain yang diperhitungkan. Kalau di daerah-daerah lain itu kawasan ekonomi khusus pariwisata itu kan lahannya lahan pemerintah.
Ini makanya di sekitar situ juga ada lahan pemerintah. Makanya kita mendorong kepada pemerintah itu HGU yang sudah tidak produktif itu dan sudah habis masanya, bagaimana ini dikerjasamakan, disatukan, sehingga orang yang mau berinvestasi lebih murah dia mendapatkan lahan untuk dia investasi. Ini yang akan kita dorong. Sementara kita dorong mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Menurut Pak Menteri BUMN sementara berproses hal-hal seperti ini. Oke, berarti hanya terkait permasalahan lahan itu sampai investor agak ya menghambat. Karena swasta itu dia mencari investor pasti ada pertimbangan-pertimbangan lahannya. Kalau pemerintah kan nggak ada, lu masuk situ bangun. Contohnya saat ini sekarang di Likupang kan sudah ada satu kawasan pariwisata yang baru, ya kan? Situ yang masuk investornya, hotelnya JW Marriott besar. Itu kan investasinya 2 triliun lebih. Tapi dia tidak masuk di kawasan ekonomi khusus, malah di dekat situ dia beli sendiri lahannya, dia bangun sendiri. Yang di Serai itu Pak ya? Ya di Serai itu. Jadi itu yang saya kira satu hal yang menurut pemerintah menjadi catatan. Kalau memang betul-betul mau mempercepat maju, kawasan ekonomi khusus harus diperluas. Harus diperluas dengan lahan yang milik BUMN ini. Oke, luar biasa. Bicara soal memperluas investasi begitu di Sulawesi Utara, saya juga lihat Pak Gubernur ini sering keluar negeri ya, ke China, Pak Gub. Itu kira-kira ada peluang kerjasama apa untuk Sulawesi Utara? Ya itu salah satu setelah kita berkunjung sana, karena sebelum COVID kan semua kita sudah MOU udah berjalan. Pada saat terkendala pada saat COVID, karena pada saat COVID itu kan kita terkendala. Nah, setelah selesai COVID, makanya kita datangi lagi mereka untuk mempertanyakan kembali bagaimana komitmen-komitmen kita tentang investasi di Sulawesi Utara yang sudah kita sama-sama jalan. Nah, ternyata dari tanggapan dari China sangat positif. Itu China Southern langsung ini terkait buka pariwisatanya Pak ya berarti. China Southern langsung buka penerbangan langsung 1 minggu 2 kali. Malah dia sampaikan bisa 1 minggu 3 kali. Itu. Nah, para investasi juga sudah mulai deal kita, mereka sudah mencari lahan untuk berinvestasi di Sulawesi Utara, begitu juga di lahan Kimong. Mereka sudah akan berkunjung lagi bulan depan ke Sulawesi Utara melihat potensi apa yang bisa cepat berjalan. Karena memang Sulawesi Utara ini tentunya menjadi incaran bagi negara-negara Cina karena jarak tempuh itu sangat dekat, sangat dekat, sehingga mereka lihat ini sangat bermanfaat untuk ke depan. Karena investasi Cina itu kan ada di Maluku Utara, ada di Sulawesi Tengah, sama Sulawesi Tenggara. Nah, daerah Sulawesi Utara ini menjadi transit bagi seluruh aktivitas mereka. Dari awal sampai sekarang pun menjadi daerah transit mereka. Jadi mereka lihat Sulawesi Utara potensinya sudah ada. Nah, dari grup KONS itu saya lihat sudah lahan untuk pariwisata mereka udah buka. Udah mulai mengembangkan kemarin. Itu salah satu investasi dari China ya, Pak? Dia akan bikin hotel 400 kamar. Karena udah sementara membangun. Seizinnya udah beres, mereka sementara membangun sekarang kurang lebih 400 kamar. Mereka berinvestasi di situ. Jadi banyak investasi-investasi yang sekarang bisa masuk dengan sini. Cuma memang saat ini kan karena aturan yang baru, investasi daerah itu kan misalnya AMDAL, kita harus ke pusat, ada beberapa hal harus keluar dari pusat, jadi menjadi kendala juga bagi pemerintah provinsi ini. Berarti kendalanya bukan di pemerintah daerah, Pak? Bukan di pemerintah daerah, jadi ada terhambat juga. Nah, mungkin mereka kekurangan orang atau apa, ya jadi jadi terhambat untuk mempercepat investasi yang ada di Sulawesi Utara itu. Tapi dari sisi pemerintah daerah sendiri selalu terbuka dengan investor? Selalu terbuka. Kalau kita nggak ada orang mau berinvestasi, masa kita mau halang-halangi? Buat apa kita halang-halangi? Makanya kita mendorong mempercepat mereka melakukan sesuatu. Baik. Nah, seperti kita tahu ya pemirsa, untuk Manado sendiri ada beberapa penerbangan internasional. Ada Singapura penerbangan langsung, kemudian Korea, ada Jepang, dan yang terbaru berarti China, Pak. China Southern.
Oke, bagaimana dengan kunjungan wisatawan Pak? Karena kan memang dulunya Sulawesi Utara pernah jadi the rising star karena wisatawannya terbanyak datang ke Sulawesi Utara. Pasca Covid memang agak menurun. Kira-kira ada strategi apa ke depannya agar bisa? Iya. Kembali bersama kami di Dialog Khusus masih bersama Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondo Kambe. Pak, yang lalu memang Sulawesi Utara the rising star ya karena wisatawannya terbanyak mungkin ya se-Indonesia ya pertumbuhannya. Artinya pertumbuhannya. Iya, pertumbuhannya. Pasca Covid ini memang mulai lagi dari awal Pak, kira-kira ada strategi apa dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengembalikan kejayaan wisatawan ke Sulawesi Utara? Memang ini kesempatan pada waktu Covid, kita langsung melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk perbaikan yang ada di pusat kota Manado. Itu kita lakukan perbaikan untuk Manado Biswoltnya semua. Saya kira ini udah mulai selesai, 70% sudah selesai perbaikan-perbaikan kita. Ada tahap 2 lagi ya? Udah tahap 2 lagi, udah mulai kita perbaikan semua sehingga pada saat sekarang mulai kita lagi buka. Itu yang saya berkunjung ke daerah beberapa negara, saya berkunjung, komitmen kembali dengan para tur operator untuk sudah bisa berkunjung ke Sulawesi Utara. Dan itu sudah terbukti. Sekarang itu setiap minggu itu kurang lebih 300 paket turis itu 100 orang dari Eropa, Amerika yang lewat Singapura, masuk lewat Scoot Air. Nah, begitu juga dari Cina ini kurang lebih 350 orang setiap minggu udah masuk. Nah, ini akan berkembang terus sehingga harapan kita waktu Desember nanti potensi itu sudah 60% seperti pertumbuhan sebelum Covid. Target kita. Desember kemarin Pak sempat ada artis K-pop datang di Sulawesi Utara. Kira-kira Desember ini ada lagi kah Pak? Oh, atau ada. Jadi setiap tahun itu kan memperkenalkan Sulawesi Utaranya lewat seni, musik dan seni. Salah satu kita tahun kemarin kita bawa K-pop sehingga orang Korea mengenal Sulawesi Utara. Itu tadi mulai Jeju Air membuka penerbangan ke Sulawesi Utara, dia sudah lakukan. Mudah-mudahan ini lancar. Jadi strategi kita memang mana tujuan pasar kita, ya kita buat pertunjukan seni daerah mereka, juga mereka lihat juga kita. Luar biasa. Kita tunggu ya kira-kira ada kejutan apa bulan Desember nanti di Sulawesi Utara. Tapi Pak, kan ini udah mau pemilu Pak. Nah, seperti kita tahu Pak Olly Dondo Kambe ya sudah hampir 2 periode Pak ya. Di Sulawesi Utara. Kira-kira sudah ada persiapan kah untuk 2024 nanti Pak? Oh, kalau PD Perjuangan itu bukan nanti pemilu baru kita persiapkan. Setiap perjalanan partai itu kegiatan konsolidasi organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Karena kita juga harus melihat masyarakat percaya nggak ke kita, kan gitu. Nah, memang setelah kita lihat hasil survei kali itu, kita tidak berpatokan di survei ini, tapi hasil survei bahwa masyarakat Sulawesi Utara menginginkan kembali PD Perjuangan mendominasi. Karena mungkin mereka melihat hampir 10 tahun pemerintahan kita sangat solid dari pemerintah pusat, provinsi sampai daerah itu sangat satu garis itu kebijakannya sehingga tidak ada hambatan baik investasi maupun pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia itu berjalan. Dan memang terbukti 2020 hampir merah semua Sulawesi Utara. Ya kan gitu. Nah, jadi kepercayaan masyarakat ini yang harus kita jaga terus. Jadi kesiapan kita lakukan terus sosialisasi dan juga calon-calon pemimpin dari Sulawesi Utara kita mulai sosialisasi. Siapa calon gubernur nanti, siapa calon wali kota, bupati nanti kita kalau masyarakat menerima mereka ya kita akan dorong. Berarti sudah ada calon-calonnya Pak? Calon-calonnya sudah ada. Bisa dibocorkan kah Pak? Ya artinya kalau gubernur, wakil saya kan sudah 2 periode ikut saya, kan dia bisa kita. Masyarakat suka ya kita akan dorong. Berarti kembali lagi ke masyarakat? Ke masyarakat, ya kan gitu. Kalau kepala-kepala daerah misalnya wali kota Manado, kalau mereka merasa selama dia kepemimpinan tidak baik atau baik kan bisa kelihatan. Begitu juga wali kota Bitung, kan tinggal lihat sendiri
kita sudah suguhkan sesuatu yang baik. Apa benar melakukan dengan baik, semua tergantung dari masyarakat itu sendiri. Tapi ada daerah Pak yang udah mendaftar di legislatif, itu bagaimana? Ada yang dipersiapkan berarti untuk misalnya di Minahasa? Ada kepala daerah yang mau jadi legislatif, ya tentu kita persiapan penggantinya. Kan kira-kira kan seperti itu. Dan PDI Perjuangan masih tetap optimis 2024 tetap akan mendominasi di Sulawesi Utara, kita Pak? Berharap seperti itu. Makanya saya selalu konsolidasi mengatakan kepada kepala-kepala daerah yang masih mau maju, lakukanlah dengan baik. Sehingga masyarakat percaya apa yang akan kita. Saya selalu contoh aja kita kampanye nggak keluar uang banyak, nggak ada bayar-bayar ke rakyat. Ternyata waktu pemilihan gubernur pertama maupun pemilihan gubernur kedua, kita hanya menyampaikan kita maunya itu, ternyata kita terpilih dengan suara yang mayoritas. Itu dari 3 calon kita lebih 50-an% lebih. Artinya kan mayoritas itu. Nah itu yang saya kasih contoh kepada anggota-anggota kita yang ingin kembali mencalonkan sebagai gubernur dan bupati. Ya, dan memang luar biasa ya sejarah ataupun legal pembangunan yang ditinggalkan oleh seorang Oli Dondo Kambe di Sulawesi Utara, dan pastinya akan sulit ya untuk mencari figur pengganti dari Pak Oli sendiri. Tapi kalau jalan politiknya Pak Oli sendiri bagaimana kira-kira ke depan? Saya kira jalan politik itu kita tidak perlu terlalu kasakusuk kiri kanan, karena yang hal-hal begini sudah ada yang ngatur itu. Jadi kita nggak perlu terlalu kasakusuk. Memang sebagai politisi tidak mungkin kita berhenti, pasti kita akan tetap ada di ruang-ruang politik yang harus kita lakukan. Karena pekerjaan politik itu satu pekerjaan yang sangat seni kalau kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi ideologi kita. Itu sangat baik untuk kita bisa lakukan terus, sehingga sangat bermanfaat juga bagi masyarakat. Tapi kalau terjun ke politik dalam rangka hanya merebut kekuasaan dan mencari hal-hal yang lain, saya kira tidak akan langgeng sebagai politisi. Menarik. Berarti tujuannya Pak Oli sendiri terjun sampai sekarang masih jadi politisi andal itu apa sebenarnya, Pak? Makanya saya pernah tulis buku, karena saya berkaca kepada buku Pak Sabam Sirait, Politik Adalah Suci. Itu kan bukunya Pak Sabam Sirait, senior saya, termasuk juga mentor saya itu. Dia menulis buku itu. Jadi saya melihat itu, makanya pengalaman saya sebagai anggota DPR itu saya tuangkan dalam satu buku, baca untuk pelajaran berpolitik, bagaimana hati nurani kita menjalankan sebagai politik itu. Berarti Pak Oli tetap akan jadi politisi ya, walaupun misalnya sudah 2 periode gubernur, tetap akan jadi politisi juga, entah itu anggota DPR RI atau apa kita lihat? Ya, pokoknya kita lihat lagi, entah itu kita terjun tetap sebagai anggota legislatif atau kita menjadi satu tim untuk memberikan masukan-masukan kepada atau mungkin ke pusat, eksekutif, Pak. Ya kan kita kan bisa aja begitu kita lakukan, karena memang kita harus terlibat di dalam politik agar supaya kebijakan-kebijakan publik yang kita bisa buat bermanfaat bagi masyarakat. Nah itu intinya. Luar biasa. Yang terakhir Pak, mungkin ada harapan ya, entah siapa yang akan jadi penerus Pak Oli Dondo Kambe nanti, harapan untuk pemimpin masa depan di Sulawesi Utara, Pak? Saya kira siapapun yang akan jadi pemimpin di Sulawesi Utara tentunya dia harus selalu mengaca dirinya itu. Kekuasaan itu bukan sesuatu yang indah terus, karena kekuasaan itu selalu ada sisi gelapnya. Ini yang harus kita lihat, sisi gelap dari kekuasaan itu apa, agar supaya kita bisa melakukan hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Oli atas waktunya. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sekali lagi ya. Kita tunggu saja ya kira-kira bagaimana jalan politik seorang Oli Dondo Kambe ke depan, yang pasti tadi pesannya untuk calon penerusnya ya, supaya bisa terus membangun daerah dan juga bisa melihat bahwa politik itu tidak selalu indah, Pak ya. Ada juga sisi buruknya begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Oli. Demikian dialog khusus kita kali ini pemirsa. Sesudah ini kita akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Nusantara Kini.